Bayangkan Anda sedang berada di dalam pesawat pada tahun 1971. Penerbangan berlangsung normal. Penumpang duduk tenang, pramugari melayani seperti biasa, dan tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun di salah satu kursi, seorang pria berpakaian rapi menyerahkan secari kertas kepada pramugari. Awalnya, pramugari mengira itu hanya nomor telepon dari seorang penumpang yang ingin berkenalan. Tetapi ketika kertas itu dibaca, isi pesannya membuat situasi berubah seketika. Saya memiliki bom. Beberapa jam kemudian, pria tersebut berhasil mendapatkan uang tebusan senilai $200.000, menaiki kembali pesawat, lalu melompat keluar di tengah malam dengan menggunakan parasut. Dan sejak malam itu, tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Inilah kisah D.B. Cooper, pelaku pembajakan pesawat paling misterius dalam sejarah Amerika. Pada tanggal 24 November 1971, sehari sebelum perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat, seorang pria membeli tiket penerbangan dari Portland menuju Seattle. Namanya tercatat sebagai Dan Cooper. Ia mengenakan setelan jas, dasi hitam, dan tampak seperti pebisnis biasa. Tidak ada yang mencurigainya. Setelah pesawat lepas landas, ia memanggil seorang pramugari dan menyerahkan sebuah catatan. Ketika catatan itu dibaca, pria tersebut mengaku membawa bom di dalam tasnya. Cooper tidak meminta hal yang aneh. Ia meminta uang tebusan sebesar $200.000 dan 4 buah parasut. Jika permintaannya dipenuhi, ia berjanji tidak akan menyakiti siapapun. Pihak berwenang memutuskan untuk mengikuti permintaannya demi keselamatan para penumpang. Saat pesawat mendarat di Seattle, uang dan parasut diserahkan. Semua penumpang kemudian dibebaskan. Namun Cooper belum selesai. Setelah penumpang turun, Cooper memerintahkan pesawat untuk kembali terbang. Kali ini hanya ada awak pesawat dan dirinya di dalam kabin. Ia meminta pesawat terbang ke arah selatan pada ketinggian rendah. Saat malam semakin gelap dan cuaca memburuk, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salah satu indikator di kokpit menunjukkan pintu belakang pesawat telah dibuka. Tak lama kemudian, awak pesawat merasakan perubahan tekanan udara. D.B. Cooper telah melompat keluar dari pesawat. Di bawahnya hanya ada hutan lebat, sungai, dan kegelapan malam. Begitu pesawat mendarat, FBI langsung meluncurkan penyelidikan besar-besaran. Ribuan personel dikerahkan. Wilayah hutan yang luas disisir. Puluhan tersangka diperiksa. Namun, tidak ada jejak pasti yang ditemukan. Tidak ada tubuh, tidak ada parasut. Tidak ada tanda bahwa Cooper selamat ataupun meninggal. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Bertahun-tahun kemudian, seorang anak menemukan sebagian uang tebusan di tepi sungai. Nomor serinya cocok dengan uang yang diberikan kepada Cooper. Penemuan ini justru menambah misteri. Jika uang itu berada di sana, bagaimana bisa sampai ke lokasi tersebut? Apakah Cooper selamat? Apakah ia meninggal saat melompat? Atau ada sesuatu yang belum diketahui penyidik? Hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Selama puluhan tahun, ratusan teori bermunculan. Ada yang percaya Cooper adalah mantan tentara terlatih. Ada yang yakin ia meninggal saat terjun karena cuaca sangat buruk. Ada pula yang percaya ia berhasil melarikan diri dan hidup dengan identitas baru. Banyak tersangka pernah diperiksa FBI, namun tidak satu pun berhasil dibuktikan sebagai D.B. Cooper. Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak malam itu. Teknologi telah berkembang, ribuan dokumen telah diteliti, ratusan teori telah muncul. Namun, misterinya masih tetap sama. Siapa sebenarnya D.B. Cooper? Apakah ia berhasil melakukan pembajakan paling sempurna dalam sejarah dan lolos tanpa jejak? Ataukah rahasianya telah terkubur selamanya di hutan gelap tempat ia melompat malam itu? Sampai hari ini, D.B. Cooper tetap menjadi salah satu misteri kriminal terbesar yang belum terpecahkan di dunia.